saya live ini. Oke, udah masuk. Sebentar ya. Aku live-kan dulu punya aku. Belum live. Soundnya kok nggak keluar ya? Tes. Sorry. Aku pakai yang lain. Halo, coba tes suara, Mas. Halo, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Tinggal di Sari. Sip. Oke, saya sudah siap. Silakan Mas Ji. Halo. Sebentar. Iya, oke. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kedua Waalaikumsalam. narasumber dan kepada pemirsa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul untuk saling silaturahmi dan menambah wawasan dengan dialog lintas agama yang insya Allah semoga yang menjadi manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Gitu. Untuk pagi ini sebagai narasumber dari pihak Kristen ada Bapak Rudi Yohanes atau biasa yang punya julukan Sang Debaters ini, yang kelihatan manis dengan warna background putih, dan berhadapan dengan Bapak Edi Prayitno dari pihak Islam yang berbackground hijau. Untuk pagi ini kita mengambil tema siapakah sesembahan sebenarnya. Begitu. Oke, untuk role yang disepakati adalah seperti biasa, sudah tidak sudah lazim dipakai dan standar WHO ini kayaknya. Oke, kita share rule-rule-nya seperti begini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya untuk pembuka prolog 7 menit dari pihak Muslim dan 7 menit juga dari pihak Kristen. Selanjutnya berlanjut kepada season kedua, 3 menit pertanyaan pada pihak Kristen yang diwakili oleh Bapak Edi. Terus sanggahan kepada pihak Muslim dari Bapak Rudi Yohanes, dan berlanjut sebaliknya pertanyaan kepada Muslim selama 3 menit dan 7 menit Pak Edi dari pihak Muslim menjawab. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya dalam 7 menit jawaban bisa juga menyanggah atau menjawab dari jawaban sebelumnya. Hal ini bisa berulang beberapa kali, tanya jawab seperti ini sesuai durasi waktu yang disepakati. Dan untuk penutup 7 menit untuk kedua belah pihak untuk menyampaikan closing statement. Ada yang perlu dipertanyakan kedua narasumber? Nggak ada, lanjut aja. Tadi kan kita sudah diskusi sebelumnya. Jadi ya, jika waktu memungkinkan kedua audiens diperkenankan audiens untuk bertanya. Oh ya, nggak apa-apa. Mas Rudi gimana? Sesinya harusnya dibuat khusus audiens. Jadi audiens terakhir. boleh audiens Kristen bertanya kepada
Muslim, audiens Muslim bertanya kepada Kristen gitu kan. Siap. Nah, jadi Ya. Oke, saya kira sudah paham dengan rule yang disepakati. Kita mulai dulu 7 menit prolog dari pihak Muslim yang disampaikan oleh Pak Edi. Timer berjalan, prolog meluncur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rudi, selamat siang, salam sejahtera. Jadi Saya dengan Mas Rudi ini bukan orang baru kenal. Jadi saya dengan Mas Rudi ini udah orang lama. Jadi udah zamannya belum ada Facebook, belum ada WA, kita sudah debat duluan. Di zamannya milis itu dulu. Saya dulu pengagum Mas Rudi, soalnya Mas Rudi udah tampil duluan di YouTube. Kita belum tampil, Mas Rudi udah tampil. Jadi pasti banyak sih yang sudah kenal. Sang debater siapa lagi kalau bukan Mas Rudi Yohanes. Dan kesempatan pagi hari ini saya bisa secara langsung berdialog. Saya tekankan sekali lagi bahwa dialog itu bukan mencari kalah dan menang. Saya tidak suka seperti itu. Dialog adalah untuk menjalin silaturahmi. Kalau bisa, kalau Pendeta TU bilang dialog itu juga penginjilan, sama. Jadi Mas Rudi dalam hal ini berdialog juga dalam misi penginjilan, dan Muslim juga sama. Muslim juga dalam misi Islaman, nggak apa-apa. Fair kita sama-sama penginjilan, kita juga untuk menyebarkan agama Islam. Jadi itu memang tugas kita masing-masing. Di dalam Al-Quran juga kita disuruh untuk menyerukan kepada seluruh masyarakat atau seluruh manusia di bumi untuk bisa mengenal apa itu agama Islam. Demikian juga dalam misi Kristen, semua orang juga harus mengenal misi ajaran Injil dan sebagainya. Itu nanti tugasnya Mas Yohanes. Kita di sini tidak akan memaksakan kehendak, karena ini masing-masing kepercayaan itu adalah suatu hak masing-masing pribadi. Tetapi kita di sini adalah dalam hal ini menjalin dialog secara kekeluargaan, kita ngobrol-ngobrol enak aja, santai, tidak ada tegang-tegangan ya. Jadi tidak ada sampai otot-ototannya yel-yelan, nggak suka saya seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau kamu di ayat-ayat seperti itu tinggalkan. Kita tidak boleh menghina agama mereka. Kalau mereka menghina kita tinggalkan kita. Kita nggak usah meladeni olok-olokan. Dan itu sudah saya tanamkan di beberapa Facebook dan juga di YouTube saya tekankan pada rekan-rekan juga sama seperti itu. Dalam hal kajian pagi ini, saya ingin mengangkat masalah hal ketuhanan. Saya mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah bernama Yesus. Problematika ini itu bukan hal baru di dalam kekristenan. Hal itu sudah dibahas lama sekali, yaitu sejak adanya Konsili Nicea tahun 325, hingga muncullah suatu kredo atau yang disebut syahadat Kristiani yang sampai hari ini dipakai. Itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang mau dibaptis. Saya dulu waktu mau dibaptis juga harus membaca itu, syahadat Nicea. Kenapa harus muncul syahadat itu? Karena waktu itu dalam perjalanannya, ingat ya, 300 tahun itu perjalanannya sangat panjang sekali. Jadi intinya ajaran pertama Yesus itu adalah tauhid. Murid-muridnya diajarkan tauhid semuanya. Dalam perjalanan waktu hingga 300 tahun, muncullah bermacam-macam pendapat. Pendapat ini bukan hanya muncul 300 tahun. Bahkan sejak Yesus ada pun pendapat berbeda itu juga muncul. Di mana itu? Yaitu saat Yesus mengumpulkan para murid-muridnya, ditanya, siapakah sih aku ini? Karena waktu itu di luaran sudah banyak beredar, karena orang melihat mujizat-mujizat Yesus yang sangat luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, kasak kusuk di sana sini, apalagi Yesus itu lahir tanpa bapak. Itu akhirnya muncul suatu pendapat-pendapat bahwa Yesus ini anak Allah, Yesus ini Tuhan, Yesus ini Mesias, Yesus ini sekedar nabi dan sebagainya. Dan kegalauan seperti itu dibaca oleh Yesus. Yesus mengundang para murid-muridnya, ditanya satu persatu, menurut kalian siapa sih saya ini? Ada yang mengatakan engkau adalah titisan dari Elia, atau engkau adalah para nabi yang telah diturunkan sebelumnya, atau si Petrus ngomong engkau adalah Mesias, anak Allah. Tapi Yesus waktu itu bilang jangan bilang seperti itu, jangan kamu bilang seperti itu. Dan setelah 300 tahun kemudian, intinya saya tekankan lagi bahwa Yesus mengajarkan tauhid kepada para murid.
Bahkan Paulus pun itu masih mempunyai pandangan tauhid, karena kita tahu sendiri bahwa Paulus adalah seorang Yahudi tulen. Dia seorang pakar Alkitab. Dia pernah belajar Taurat dan dia adalah muridnya si Rabi Gamaliel, dan itu rabi besar. Dalam ajaran tauhidnya Paulus itu masih dibawa di dalam surat-surat Paulus selanjutnya. Makanya Paulus masih, saya katakan, tauhid di situ. Munculnya pandangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan tidak, itu adalah waktu Injil ini, yaitu Injil ini adalah bahasa Yunani. Pengertian kata kurios diartikan sebagai Tuhan atau Tuan. Ini yang jadi masalah atau problem saat ini. Kita tahu bahwa arti dari kata kurios itu adalah Tuan dan juga diartikan Tuhan, tetapi bukan Allah. Paulus di dalam surat-suratnya tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada satu ayat pun. Yesus tetap sebagai Tuhan atau Tuhan dikatakan, karena itu diterjemahkan dalam bahasa kurios. Itulah sebabnya kalau Anda baca di Injil, banyak kita temui bahwa Yesus satu saat dipanggil sebagai Tuhan, suatu saat dipanggil sebagai Tuhan. Atau kalau kita bahasa di dalam translate bahasa Inggris, suatu saat dipanggil Sir, suatu saat dipanggil Lord. Itu semua sama. Artinya Tuhan atau penguasa. Seperti kalau orang Jawa bilang itu pangeran atau Gusti. Gusti, pangeran, itu pangeran dan Gusti bisa berarti sebagai baginda raja, juga bisa diartikan sebagai pangeran yang maha kuasa, Gusti Allah dan sebagainya. Inilah kekacauan itu dan hampir terjadi sampai hari ini. Makanya di dalam Nicea, di dalam Konsili Nicea waktu itu muncul juga perbedaan-perbedaan ini hingga dimunculkan suatu pendapat. Karena saat itu Konstantinopelnya itu adalah yang berkuasa saat itu, maka diputuskan bahwa ini bagian daripada Tuhan. Makanya di dalam satu syahadat Nicea di sana disebutkan, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, itu masih disebut. Kemudian pencipta langit dan bumi itu disebut. Bahkan yang kedua baru, dan aku percaya satu Tuhan. Terima kasih, Pak Edi. Kelihatan ini Pak Edi sarapannya sudah tertib ini dengan menggebu-gebu ya. Ya kan, semangat. Nah, saya yakin ini memang sudah pakar di bidangnya, jadi sangat lancar. Oke, kesempatan kedua diberikan kepada Pak Rudi Yohanes atau sang debater selama 7 menit menyampaikan prolog. Silakan, timer meluncur, prolog meluncur. Oke, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawan. Di sini sang debater yang menjadi malam bagi sang pendebat muslim, ya kan? Kawan-kawan, saya dengan Pak Edi udah lama berteman, bahkan kami dulu sering debat, bahkan dia buat di blognya sendiri segala macamnya ya kawan-kawan ya. Itu udah lama berlalu dan kami sekarang ketemu lagi di YouTube. Wah, ini mantap. Kawan-kawan, di presentasi saya ini, saya juga akan mempertanyakan. Maaf ya kawan-kawan ya, di sini tidak ada nanti namanya penistaan, karena saya bertanya. Ya, dan kami dialog. Kalau orang Muslim bicara kepada Kristen bebas, tapi kalau saya harus hati-hati kawan. Begini ya, selama saya membaca Al-Quran, saya belum menemukan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Tetapi Allah berfirman kepada Musa, ada di surah 28 ayat 30. Dan berfirman kepada Nabi Isa juga ada. Ya kawan-kawan ya. Tetapi berfirman langsung kepada Nabi Muhammad belum saya temukan. Yang ada adalah bahwa Nabi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Sehingga, nah ini lagi sehingga, boleh dikatakan Nabi Muhammad tidak mengenal Allah SWT. Suaranya pun bahkan tidak dikenal, tidak diketahui Allah SWT. Karena Nabi Muhammad tidak pernah memanggil sekalipun, ya Allah, sama seperti si Musa. Ketika Allah berbicara langsung dari sebatang pohon, kalau kalian tuntut saya, tuntutlah penerjemah. Ya, bahasa Indonesia dibilang dari sebatang pohon. Pohon itu mengaku ya Allah katanya kan. Itu di surah 28 ayat 30. Bukan saya karang-karang, ada ayatnya. Nah, artinya di situ Allah datang ke dunia menjelma jadi batang pohon. Kan demikian. Itulah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau di Kristen seperti kata Pak Edi, Allah menjadi manusia.
Dan di dalam Kristen pun banyak Allah menjadi semak api itu ada ya kehadirannya. Menjadi tiang awan tiang api juga ada. Nah, yang mau saya nanti serang Pak Edi, sebelum ini kan belum bertanya, masih pemaparan ya. Nah, dari situ muncul lagi banyak-banyak cabang. Sebenarnya tadi saya bilang kepada moderator, saya harus bertanya, tetapi ganti dulu judul karena saya judulkan apakah nama Yesus itu Allah itu adalah namanya Yesus adalah Allah gitu kan? Karena itu hanya kepada saya satu pihak. Nah, saya mengambil di Al-Quran di Quraisy 3 ya, Quraisy 3, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, buka kurung Ka'bah. Sekali lagi, kalau ada salah ucapan saya, tuntutlah penerjemah. Karena rumah itu dibilang Ka'bah, bukan bait Allah. Harusnya kan bait Allah. Saya nggak tahu apakah rumah itu, Ka'bah itu rumah, atau yang di luarnya bait Allah itu adalah rumah. Nah, pendirian Ka'bah ini sebenarnya kapan? Banyak ayat rujukan-rujukan dari situs-situs Muslim. Ada yang bilang sejak zaman Adam. Ada yang bilang mohon maaf ya? Pak Rudi, saya post dulu ini ya. Menyampaikan prolog, belum menyampai ke session pertanyaan. Prolog dari Pak Rudi. Begitu. Iya, saya belum bertanya ini, masih menyampaikan pandangan. Ya, saya menyampaikan prolognya begitu. Siap. Pandangan ya, oke. Nah, jadi pandangan saya, ya kan, bahwa Allah itu pertama adalah zat adalah Allah. Yang kedua, dia pemilik Ka'bah, tapi tidak pemilik bait Allah itu. Karena Ka'bah itu aja miliknya, dibuat di situ ya. Entah kalau terjemah salah, silakan. Baru Allah itu adalah yang berfirman langsung kepada nabi-nabi terdahulu, tetapi kepada Nabi Muhammad belum pernah berfirman langsung. Kan demikian. Banyak kriteria-kriteria Allah yang di dalam Al-Quran. Nanti itu pertanyaan saja ya. Namun di situ nanti saya sudah janji ke Pak Edi, saya bisa mengembang ke Hajar Aswad enggak? Saya bilang silakan, karena itu nanti menyangkut ketuhanan, karena bahwa apakah mungkin disembah atau bagaimana. Tetapi saya tidak akan ke arah sana Pak Edi ya. Makanya Pak Edi dari sekarang bersiap-siap. Sudah mulai kelihatan wajah seriusnya Pak Edi nih. Mantap. Masih menyimak. Ya. Jadi kawan-kawan, karena Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro, ya kan? Nah, dan malaikat itu sebesar apa? Tentu sebesar tidak lebih dan tidak kurang sebesar Nabi Muhammad. Karena Gua Hiro kecil, ya kan? Maka saya akan bertanya lagi nanti, itu malaikat betulan atau malaikat palsu? Karena kalau malaikat betulan kan katanya rentang sayapnya 150 tahun cahaya, entah gimana-mana lah. Saya nggak bisa ada itu di hadis-hadis ya. Nah, apakah itu benar utusan Allah? Ataukah benar itu semua firman Allah? Dan kenapa Allah tidak mau menampakkan sedikit pun suaranya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Inilah prolog-prolog yang saya bangun agar Pak Edi mulai bersiap-siap ini. Kawan-kawan, yang membuat saya lagi lebih heran, mengapa Musa di dalam Al-Quran sama dengan, menurut saya nggak sama, tapi orang Muslim mengimani sama dengan Musa di dalam Bible. Ibrahim dalam Al-Quran sama dengan Ibrahim di dalam Bible. Apakah Tuhannya ini sama juga? Ya kan demikian. Karena fakta sejarah mengatakan orang Yahudi, orang Ibrani tidak mau mengakui Tuhannya orang Muslim. Allah SWT. Mereka punya Tuhan sendiri. Nah, kan itu yang mau kita sharekan nanti. Ya. Jadi mengenai ketuhanan ini, saya cenderung nanti membaginya jadi dua ya. Hati-hati Pak Edi. Karena kalau kami dari kejadian sampai wahyu. Nanti saya ingin melihat dari sudut pandang lain. Kalau selama ini pendapat Kristen hanya memandang dari satu sudut yang biasa itu saja, saya selalu berbeda. Dan semua pendebat sudah tahu itu. Dan ketika saya nanti menelurkan beberapa pertanyaan pada Pak Edi, saya selalu minta dalil dari Al-Quran. Karena saya hanya percaya Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna, dan tidak dirubah-rubah. Jangan sampai Pak Edi kalah dengan saya, bahwa saya
Al-Quran lebih lengkap dari manapun. Maka dari itu saya tidak pala suka hadis atau sebagainya di luar Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Nah, Ya. ini on time ini ya. Dari prolog yang luar biasa disampaikan Pak Rudi. Oke, sekarang melanjut ke season kedua. Pertanyaan dari Pak Edi kepada Pak Rudi. Timer meluncur, pertanyaan meluncur. Baik, terima kasih. Ulasannya Mas Rudi tadi sangat mantap sekali. Pertanyaan pertama, atau nggak usah dikasih nomor lah, langsung aja. Sebetulnya ada atau tidak? Gini, karena di denom Kristen itu menganggap Yesus macam-macam. Jadi saya ingin kejelasan Mas Rudi ini yang kelompok mana? Karena di luar sana ada yang Yesus only, ada yang Unitarian, dia mengakui Allah Bapa, atau seperti di kelompoknya saksi-saksi Yehova. Kemudian ada yang kelompoknya dari Mesianik, beda-beda. Seperti kita ketahui Mas Rudi ya. Atau Mas Rudi ini dari kelompok Trinitas. Jadi supaya saya bisa lebih jelas, saya berhadapan dengan Mas Rudi yang saat ini ikut kelompok yang mana. Pertanyaan saya nanti sekitar itu. Jadi kalau Mas Rudi bilang saya masih kelompok Trinitas atau masih kelompok dan lain-lain, itu masa pertanyaan saya adalah apakah Yesus itu adalah Allah? Hanya itu pertanyaan saya. Tolong diperjelas supaya nanti ini bisa saya kembangkan dan saya bisa melihat posisi Mas Rudi ini pecinta Yesus only atau Trinitas. Karena seperti pendeta-pendeta yang lain di YouTube-nya ada yang Yesus only, dia tidak mau Trinitas. Pokoknya Yesus sudah bermanifestasi menjadi Allah. Atau Yesus itu pokoknya Allah itu Tritunggal, atau Allah itu Tritunggal dengan penjelasan Tritunggal yang macam-macam. Kita ketahui bersama ada Tritunggal itu seperti Bandimu, ada Tritunggal itu seperti kita kalau mau buat teh, atau macam-macam, banyak sekali. Makanya sampai muncul di Credo Nicea waktu itu untuk memecahkan masalah ini. Dan diteruskan waktu itu Credo selanjutnya mengangkat Roh Kudus dimasukkan. Pertama Credo Nicea masih dua, yaitu hanya Allah Bapa dan Allah Anak yaitu Yesus. Di Credo selanjutnya atau di konsili selanjutnya itu baru ada pengangkatan ke Roh Kudus. Artinya menjadi ada 3 Trinitas. Jadi saya ingin posisi Mas Rudi ini yang mana dulu? Dan tolong diperjelas masalah itu, kemudian tolong dijawab apakah Yesus itu adalah Allah, itu aja. Mungkin waktu saya cukup, Bapak putus. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Edi yang poin-poinnya sudah sangat jelas untuk dijawab oleh Pak Rudi. 7 menit sanggahan. Timer meluncur, sanggahan meluncur. Admin, tolong di share screen saya ditampilkan. Halo admin. Ya, kalau ditanya saya dari golongan yang mana, saya dari golongan kitab suci. Saya tidak peduli orang sana bilang apa, orang sana bilang apa, saya tidak peduli. Bahwa saya berpegang teguh kepada isi Bible. Nah, saya dari golongan mana? Saya dari golongan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita di sana adalah jamak. Siapa kita yang dimaksud di sana? Andai kata Tuhan berfirman sampai pasal 26, dan saat kita hidup dan ditanya siapakah kita, maka kita tidak bisa ke depan, hanya bisa balik dari ayat 1 sampai ayat 25. Maka di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah ada Allah, ya. Yang kedua ada roh Allah, ini roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sudah ada firman, jadi 3. Yang keempat adalah ciptaan Allah. Paham ya semuanya? Itulah Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Nah, kalau Tuhan mengajak batu berbicara, itu sesuatu yang mustahil. Karena masih ada yang lebih layak diajak bicara. Maka ciptaan kita sisihkan. Karena ciptaannya waktu itu kan belum ada manusia, belum ada yang bisa memiliki kecerdasan. Nah, berarti yang ada di situ adalah Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Maka Allah mengejawantahkan ke dalam si Adam. Maka Adam yang dicipta kan serupa dan segambar dengan Allah. Adalah Adam tunggal. Maka Tuhan itu Esa. Kalau ke Tuhan kan Esa. Kalau si Adam tunggal. Bukan tidak bisa Allah menciptakan 1000 Adam.
tetapi nanti tak serupa dan segambar. Di dalam Adam terdapat namanya roh. Setelah itu terdapat namanya suara. Hanya 3 bagian itulah yang menyusun si Adam. Daging ini kan tubuh, ya kan, di mana segala sesuatunya tampil sama si Adam. Itulah tuh si Adam. Ya, baru suara, baru roh. Nah, dari situ kita sudah melihat bahwa Allah itu, maka ada, kalian pernah lihat segitiga, tapi segitiga itu saya bantah, karena perjanjian lama dia benar, perjanjian baru dia keliru. Allah adalah roh, roh adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, kalau firman tidak bersama-sama dengan Allah, itu bukan dikatakan Allah atau Tuhan, kita ganti Tuhan ya. Maka firman adalah Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi menjelaskan seperti itu. Nah, konteksnya setelah Yesus turun ke dunia, mungkin ini yang paling sering dipermasalahkan. Bagaimana? Saya selalu berpedoman kepada Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Di mana dikatakan di sana bahwa firman telah menjadi manusia. Kalau zaman dahulu, firman itu datang hanya suara. Maka si Musa mengatakan, ya Tuhan. Itulah menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Jadi memandangnya itu dari si Musanya. Kok bisa kalian bilang suara kan kalam Allah? Betul. Bukan Allah. Betul. Tetapi dari sudut manusia yang mendengarnya selalu menganggap itu Allah. Ya Tuhan, kata Musa. Karena Tuhan tidak ada, tidak bisa dilihat. Tetapi di datangnya firman itu pasti ada roh. Kenapa ada roh? Karena roh lah menghidupkan. Pasti ada Tuhan yang bersuara karena dia berasal dari diri Tuhan. Maka roh adalah Tuhan, Tuhan adalah roh. Andai kata tidak ada roh, maka dia jadi batu tidak bisa bersuara karena tidak ada roh. Nah, itulah pada zaman dulu kala. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah yang 1 ayat 14. Ya, tolong dibesarkan saya sendiri admin. Halo, sekarang saya mau buktikan bagaimana firman menjadi manusia itu ya seperti ini. Nah, kalian lihat saudara-saudara, saya yang di hadapan kalian Pak Edi dan Gus Imron adalah Rudi, suara si Rudi. Maka Pak Edi kalau bicara sama saya pasti bilang, Rudi, 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 Rudi. Nah, itulah firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Sama dengan Pak Edi, mengakui suara saya ini adalah si Rudi. Takkan dibilangnya ini si Begadul atau si apalah. Takkan mungkin karena dia sudah tahu itu si Rudi. Nah, ketika suara ini sampai kepada kalian, artinya roh saya ada. Makanya saya bisa berbicara. Berbicara juga ada. Itu sama siapa? Si Rudi. Kemudian, Yohanes 1 ayat 24. Saya utus ke hadapan saya digital saya. Di hadapan Pak Edi adalah digital saya. Bukan saya yang asli. Maka dari itu digital saya tidak lebih tinggi daripada saya. Tidak lebih cerdas daripada saya. Maka digital saya mengatakan, apa yang kuucapkan tidak berasal daripadaku, tapi dari dia yang mengutus aku. Benar. Aku bicara, dia bicara. Kan demikian. Nah, baru dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Benar. Ini aku, ini yang asli. Itu yang di hadapan Pak Edi digital. Ya kan? Apa yang ku ketahui berasal dari Bapakku. Betul. Digitalku, pengetahuannya berasal dari aku. Oke, sekarang digabungkan lagi aja biar kelihatan waktu. Jadi itulah konsep Yesus di bumi. Selalu saya katakan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka ketika Yesus di bumi, segala urusan rohani itu adalah kebersamaan Bapa dengan Yesus. Segala urusan duniawi di situ tidak ada kebersamaan. Maka Yesus masuk hati. Atau makan roti, ini segala macam. Tetapi ketika dia Yesus berfirman, bernubuat, semua itu daripada Bapa. Demikian. Sama dengan saya dengan digital saya. Misalnya saya diamkan gini. Ya dia diam aja. Pak Edi misalnya bertanya. Saya matikan mic saya tidak dengar pertanyaan Pak Edi. Maka dia diam aja. Tidak tahu apa yang Pak Edi tanya. Begitu saya jawab mengenai diri saya. Berarti saya berbicara kepada dia, melalui dia kepada Pak Edi. Oke Pak Edi, 2 pertanyaan Pak Edi sudah saya jelaskan. Silakan habis ini dikembangkan lagi. Oke, terima kasih. Sanggahan yang sangat jelas, lugas, tajam seperti biasa.
ciri khas sang debater. Waktu masih bersisa, tetapi rasanya sudah cukup bagi Pak Rudi untuk menyanggah. Untuk pertanyaan Pak Rudi kepada Pak Edi, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Pak Edi, pertanyaan saya yang paling utama, tolong dijelaskan ketika Allah berfirman kepada Musa, apa yang dikenalkan Allah atas dirinya? Apakah Allah juga atau dengan bahasa lain? Dan Pak Edi, tolong jelaskan surah 28 ayat 30 itu. Karena penting sekali bagi semua orang itu. Penerjemah ini menurut saya penerjemah yang salah. Kenapa saya katakan salah? Masa dibilang dari sebatang pohon, artinya pohon itu mengaku Tuhan? Kan demikian. Dan tolong jelaskan hubungan firman Allah terhadap Allah. Apakah dia berada di dalam diri Allah ataukah di luar diri Allah? Ya cukup itu saja, saya nggak banyak-banyak. Sudah cukup Sudah, Pak Rudi ya? Ya. Oke. Untuk Pak Edi 7 menit waktu diberikan memberikan jawaban sanggahan. Oke, timer meluncur, sanggahan meluncur. Oke, terima kasih Mas Rudi. Dari sebelum saya jawab, tadi Mas Rudi sudah menjelaskan masalah firman, menjelma menjadi manusia dan sebagainya, tetapi Mas Rudi masih belum menjawab pertanyaan esensi saya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ini belum dijawab. Apakah Allah pernah menjadi orang bernama Yesus? Atau lebih spesifik lagi, apakah ada ayatnya, baik itu di dalam perjanjian baru? Nah, ini menyanggah pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Bentar. Nanti itu dijawab ya, tolong itu nanti dijawab. Sudah saya jawab. Belum lengkap tadi. Oke, saya jawab pertanyaan sampean ya. Untuk masalah Nabi Musa itu adalah nabinya Allah, juga diceritakan di dalam Al-Quran. Kitab-kitab lama, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan sebagainya, sampai kitab Al-Quran, itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan umat Muslim akan dianggap kafir kalau tidak mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan bahwa jangan percaya 100%, dalam hadis ya, jangan diyakini 100%. Bahkan lebih spesifik lagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada tangan-tangan manusia yang sudah merubahnya. Kita percaya, kita yakin dulu ada kitab Taurat, bahkan di zaman Nabi pun itu sudah ada. Soal Nabi Musa, di dalam Al-Quran memang disebutkan Allah berbicara apa tadi ya? Allah berbicara di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-30 saya bacakan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Ini bisa kita korelasikan di dalam kitab Injil juga. Ini hampir sama. Karena apa? Karena di dalam... saya menolak dari Injil. Saya minta dari Al-Quran. Karena saya bicara tentang keislaman. Iya, saya bandingkan dulu. Saya jawab ini masih dalam Al-Quran. Sebentar. Saya pause dulu ini. Pak Rudi, biarkan Pak Edi menjelaskan. Jadi di dalam penyanggahan, ya kan, di dalam jawaban juga menyanggah jawaban Pak Rudi itu bisa selama 7 menit itu. Nanti biarkan audiens yang menilai apapun jawaban. Tapi Pak Edi, saya bertanya Al-Quran loh. Saya tidak mau pingin balik ke Bible karena Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran. Masa hanya saya lagi yang percaya tersisa di dunia ini bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Masa dia tidak percaya? Mohon diarahkan ke sana Pak Admin, Pak Moderator. Pak Rudi, iya kan, jawaban apapun dalam artian itu nanti terserah diulas di kontennya Pak Rudi, terserah ya kan, itu malah keuntungan bagi Pak Rudi. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Kita harus bicara sesuai agama masing-masing aja. Mengalir ya kan, nanti ada waktunya. Jadi waktu itu sanggahan itu data apapun dalam artian Pak Rudi bisa menyanggah ya kan. Bisa menyanggah dalam artian juga menyanggah jawaban Pak Edi nantinya di sanggahan Pak Rudi. Iya kan, ada waktunya Pak Rudi seperti itu. Jadi ini biarkan Pak Edi
dalam waktunya sanggahan. Yuk, silakan. Begitu, agar enak juga disimak sama pemirsa, begitu Pak Rudi ya, saling dipahami. Oke, timer dilanjutkan lagi setelah di pause. Silakan Pak Edi. Oke, santai aja Mas Rudi. Jadi nggak usah tegang, minum-minum dulu. Di dalam Al-Isra ayat 101, di sana dikatakan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa itu 9 buah mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Kenapa saya angkat ayat ini? Karena di dalam gini ya Pak Mas Rudi ya, antara Injil, Taurat, dan Al-Quran ini adalah ada satu benang merah. Jadi saya tidak harus berbicara dalam Al-Quran saja, saya juga bisa melontak ke kitab Injil dan kitab Taurat. Jadi nggak usah terlalu kaku, saya dibatasi harus Al-Quran tok. Sampai bahas Injil tok, ya nggak usah dialog kita. Sendiri-sendiri kan ya, santai saja. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan mujizat-mujizat yang tertulis di dalam kitab Taurat Anda, yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu juga ditulis di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Isra 101. Ternyata 9 mujizat yang diceritakan di dalam kitab Bible Anda, di dalam kitab Perjanjian Lama juga diceritakan dalam Al-Quran. Ini apa? Ini ada benang merah. Allah menceritakan kembali. Termasuk cerita yaitu saat Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah. Anda pasti meyakini bahwa pertemuan itu adalah Nabi Musa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi di dalam kitab Anda itu diceritakan Allah tidak bertemu langsung. Yang datang adalah malaikat. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah berbicara di balik pohon atau dari arah pohon, itu bisa dari arah pohon atau dari balik atau dari pohon, tetapi bukan Allah mewujud menjadi pohon. Itu selama ini pemikiran yang salah oleh orang-orang Kristen, dikatakan bahwa Allah berubah wujud menjadi pohon, pohonnya ngomong. Tidak seperti itu. Karena waktu itu adalah Allah berbicara di balik atau dari arah pohon, dari arah. Jadi bukan Allah berbentuk pohon menjadi pohon, pohonnya ngomong. Tidak seperti itu. Kenapa saya anggap seperti itu? Di dalam Injil, di dalam kitab Perjanjian Lama juga sama. Yang berbicara adalah malaikat, dan malaikat itu berbicara dari semak duri. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2. Hampir sama kan ya? Yang satu disebut semak duri, yang satu disebut pohon. Semak itu juga pohon semak duri. Jadi rumput itu juga disebut pohon. Jadi kita nggak usah membatasi Allah berwujud menjadi pohon, itu anggapan salah. Kalau di dalam Bible Anda dikatakan bahwa malaikat turun berbicara dari arah semak duri atau dari balik semak-semak. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Allah berbicara di balik atau dari arah pohon. Mungkin Musa hanya melihat ada pohon berbicara. Tetapi bukan pohon itu yang berbicara, tetapi dari arah sebelah pohon. Seperti di dalam Alkitab Anda dikatakan malaikat turun, kemudian malaikat itu berbicara dengan Nabi Musa melalui dari keluar, bahkan di sana dikatakan, saya sebut, lalu malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi malaikatnya keluar kan ya dari semak duri. Waktu itu Nabi Musa menoleh dari semak duri. Tapi di sini ada perbedaan. Yang satu di Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Tapi di dalam Bible Anda, Nabi Musa hanya didatangi malaikatnya, tidak berbicara langsung. Padahal banyak orang teolog mengatakan bahwa pertemuan Nabi Musa itu adalah pertemuan langsung, 4 mata. Jadi Anda pun meyakini bahwa Nabi Musa lah orang satu-satunya yang berbicara dengan Allah secara langsung. Tetapi ternyata di dalam kitab Bible Anda, ternyata yang berbicara bukan Allah, tetapi hanya malaikat. Malah lebih sempurna Al-Quran. Ternyata Al-Quran menceritakan pertemuan itu secara langsung. Allah berbicara secara langsung. Begitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi atas sanggahannya. Dan kalimat berbalas kata berbalas kalimat, semakin seru, semakin siang. Dan tiba saatnya Pak Edi untuk bertanya kepada Pak Rudi. Nanti jadi begini, sanggahan Pak Rudi, waktunya sanggahan juga bisa menyanggah kembali apa jawaban Pak Edi tadi. Begitu Pak Rudi. Jadi semakin seru aja ini, semakin siang. Oke Pak Edi,
Timer meluncur, pertanyaan meluncur. Baik, tadi Pak Rudi saya tanya, Unitarian, Yesus only atau Trinitas, jawabannya ngambang. Padahal kalau Pak Rudi ikut denom gereja tertentu, itu pasti dia punya pandangan khusus. Atau Mas Rudi udah lama nggak ikut ibadah mungkin ya? sorry. Kalau hanya melihat Alkitab saja, orang antara seksi Yehova, orang Mesianik, orang Ortodok, orang Kristen umum, bahkan orang karismatik atau Protestan, itu Alkitabnya sama, kan dipegang sama, tetapi akhirnya muncul berbagai macam kelompok dan golongan. Pertanyaan saya tetap seperti tadi, Mas Rudi belum dijawab, apakah Yesus pernah disebut sebagai Allah? Jadi posisi Mas Rudi di sini mengakui Yesus itu sebagai Allah atau tidak? Itu aja, to the point saja. Karena di dalam surat-surat Paulus pun tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Paulus hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Tuan. Itu adalah terjemahan dari Kurios. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Baru itu semua dirubah, yang kata-katanya Tuhan menjadi Tuan, sudah selesai, clear. Bahkan murid-muridnya Paulus pun orang-orang tauhid. Karena di sana disebutkan bahwa mereka masih percaya pada Allah dan Yesus hanya junjungan atau Tuhan. Dan menjadi problem kalau diartikan menjadi Tuhan, karena di Indonesia ini kata Tuhan sudah sinonim dengan kata Allah. Ini masalah. Padahal di dalam terjemahan Yunani waktu itu, Kurios itu antara Tuhan dan Tuhan itu disamakan. Seperti saya tadi sebutkan, seperti kalau kita menyebut sebagai pangeran atau Gusti. Jadi kalau terjemahan Perjanjian Baru semuanya dirubah, kita kembalikan ke bahasa awal, karena ingat Perjanjian Baru ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani. Tuhan dan Tuhan itu berasal dari satu kata, yaitu Kurios. Kalau semua kata-kata ini diganti menjadi Tuhan semua, udah clear, udah. Semua murid-murid Yesus tauhid. Paulus pun juga tauhid, karena Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Bagaimana pandangan Mas Rudi soal ini? Apakah Yesus sebagai Allah atau tidak? Terima kasih. Oke, waktu bagi Pak Edi untuk bertanya telah diluncurkan, dan sekarang tidak berlama lagi sanggahan disampaikan Pak Rudi selama 7 menit. Timer meluncur, sanggahan meluncur. Oke. Nah, Pak Edi, pertanyaan saya yang pertama, apakah sebutan Allah pada zaman Musa belum dijawab? Dicatat aja biar gampang ya. Dari batang pohon. Dari batang pohon lupa Edi kalimat itu, bukan dari samping-samping pohon. Masa Tuhan berondok-berondok ini pohon, ya kan? Tuhan sembunyi samping pohon berfirman. Tak mungkin. Dan ingat Pak Edi, kalau Tuhan hadir di situ, dunia hancur. Al-Quran juga mengatakan itu ya. Nah, yang ketiga, Pak Edi belum menjawab hubungan Allah dan firman Allah. Ya Pak Edi. Nah, saya akan jawab pertanyaan Pak Edi. Pak Edi memaksakan saya dari golongan mana? Tidak bisa Pak Edi paksakan saya. Karena saya adalah manusia merdeka, manusia bebas. Saya dari golongan kitab suci, sudah saya bilang. Kejadian 1 ayat 26. Bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Dan dia menjelaskan di keesaannya itu. Jika kalian lihat aja si Adam, itu rahasiaku katanya. Maka kami melihat si Adam. Dan saya bilangkan tadi, siapakah kita di situ? Hanya ada 3. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Jadi Pak Edi jangan bilang belum terjawab, sudah terjawab. Tidak bisa Pak Edi paksakan, saya harus bilang saya dari golongan AKBP, ini segala macam. Tidak. Karena saya adalah pengikut Yesus, pengikut Bible. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Yesus pernah dipanggil Tuhan? Kenapa tidak? Kalau saya kasih nanti Yohanes 13 Allah. Ya, Tuhan, Allah ya. Allah kan dalam bahasa Arabnya nanti kalian bilang, maka saya buat Tuhan biar agak ada beda dikit lah. Ya. Nah, kalau saya kasih Yohanes 13 ayat 13, kalian menolak. Oke, sekarang saya buka Yohanes 20 ayat 28. Tolong screen ditampilkan screen saya itu. Ya. Dengan jelas di sini Thomas mengatakan Kurio, ya Tuhanku, Kurio, dan Yo atau Theos. Yo, ya kan? Jadi 2 kalimat itu dipakai, Kurios dan Theos. Jadi gugurlah semua. Ini yang membuat Sinandar, sorry ya saya angkat Sinandar, dia mau dibaptis katanya kalau ada Theos. Ini sudah ada. Jadi jangan sembarangan lagi, dan itu sudah terjawab. Gampang sekali kan? Nah, pertanyaan Pak Edi sudah saya jawab, maka saya akan sisa waktu saya sanggah dulu Pak Edi ya.
mengenai surat 28 itu. Biar jelas surat 28. Sebentar ya kawannya. Biar kita lihat bagaimana sih Tuhan di dalam agama Islam. Ternyata Tuhan bisa juga turun ke bumi. Ya, kalau Pak Edi menjelaskan dari Alkitab itu enggak urusan saya. Karena pertanyaan saya, kalau Pak Edi tanya kepada saya jawab dari Alkitab. Tapi kalau Pak Edi menjawab dari Alkitab bukan urusan saya. Masa orang Islam menjawab dari Alkitab? Saya saja yang Kristen masih percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Ya, belum diedit, lengkap, belum terjamah oleh manusia. Mengapa Pak Edi justru kebalikan dari saya, menjadi antitesis dari saya, bahwa Pak Edi tidak percaya bahwa apa namanya itu di dalam Al-Quran itu lengkap semuanya sehingga harus merujuk-rujuk kepada Bible. Tolong di share screen layar saya, Pak. Di sini ya. Jadi jangan ada nanti tuduhan kepada saya. Dikatakan di sini, saya besarkan dulu ya. Nah ini, Al-Kisah 30. Di sini. Nah ini. Dari sebatang pohon kayu. Ingat loh, dari sebatang pohon kayu. Apakah Pak Edi mau mengatakan dari sebatang loh? Kalau dibilang dari apa namanya itu dekat pohon, ya ini dari sebatang. Nanti Pak Edi bilang manjat Tuhan di atas. Kan rindang pohon yang nggak kelihatan. Atau mau bagaimana? Dari sebatang. Kalau Pak Edi bilang dia di samping. Masa serondo itu artinya bersembunyi. Ini dibilang dari sebatang pohon kayu. Keluar suara, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Andai kata saya hidup di zaman Musa dan saya ada di belakang Musa, pasti saya katakan si Musa adalah musyrik. Karena berbicara kepada sepotong kayu dan mengakui itu adalah Allah. Musyrik si Musa. Kalau nanti mengapakan saya, terjemahannya ini tuntut kalian, bukan saya. Dari sebatang pohon, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya itu berasal dari pohon itu suara. Lebih terhormat Kristen, Tuhan hadir dalam wujud manusia daripada hadir dalam wujud pohon benda mati. Tetapi karena kita sesama manusia, kau manusia, aku manusia, kok bisa kau Tuhan, aku tidak. Dari sebatang pohon, dan pohon itu mengaku, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya Pak Edi, mau tafsir bagaimanapun silakan. Kalau ada yang salah di ucapan saya, salahkan yang menerjemahkan ini. Dan suruh ini diganti. Karena setiap saya berdebat sama Zulkifli Abbas selalu bilang, kamu umat terjemahan, bukan itu isi aslinya. Silakan. Cabut ini. Biar jangan itu isi aslinya. Dan saya pun yakin bukan dari batang pohon, bukan mengaku-ngaku Allah sebatang pohon. Aneh sekali. Ya. Betapa hebatnya pohon itu mengaku dia adalah Tuhan. Dan Musa pasti sujud di hadapan pohon itu. Pasti sujud menyembah. Kalau saya di situ, saya katakan Musa musyrik. Karena sujud ke arah pohon. Mengapa pohon itu tidak dijadikan sekarang simbol pertanda arah sujud? Pohon itu loh. Itu pohon betul-betul suara Tuhan hadir dalam situ. Maaf ini Pak Edi. Memang dikatakan Allah pemilik Ka'bah. Tetapi Allah tidak pernah berfirman dari Ka'bah. Tetapi Allah berfirman dari sebatang pohon. Maaf ya, kenapa pohon itu tidak dijadikan arah? Karena Musa pasti sujud ke arah pohon itu. Karena jelas-jelas mengaku dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Inilah yang harus tugas Pak Edi jelaskan kepada saya. Dan jangan lupa, tadi yang terakhir saya bilang, hubungan Allah dan firman Allah itu penting. Dan apa panggilan perkenalan diri Allah kepada Musa? Ingat, Musa menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga dijawab. Oke, Pak Rudi. Selama 7 menit tadi berlalu dengan cepat untuk menyanggah pertanyaan Pak Edi. Sekarang 3 menit Pak Rudi untuk bertanya kepada Pak Edi. Waktu dan tempat dipersilakan timer meluncur. Saya mau bertanya, itu sudah saya lewatkan. Inilah hebatnya saya kalau bertanya Pak Edi, tidak mau mundur. Saya maju lagi. Ya, dikatakan di Al-Quran bahwa Allah lah pemilik Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada sebuah batu namanya Hajar Aswad. Dan saya sudah cari literal.
daripada agama Islam. Hajar Aswad ini dikatakan bisa mencabut dosa, menghapus dosa segala macamnya. Ya kan? Dan di Al-Quran sendiri tidak ada tertulis mengenai Hajar Aswad ini. Saya heran. Ya kan? Padahal Allah mengatakan bahwa dialah pemilik Ka'bah. Apakah tidak pemilik Hajar Aswad menempel di dalam Ka'bah? Dan menurut literatur Islam, Nabi Ismail lah yang menemukan batu itu dan Ibrahim lah yang meletakkannya di dalam Ka'bah. Ya. Dan ketika orang berhaji, orang lebih memburu Hajar Aswad, berebut itu mencium, melambai dengan mengatakan apa ya Allah, ayat Tuhan aku datang, dan segala macam ritualnya terhadap batu Hajar Aswad. Kekuatan batu Hajar Aswad melebihi Ka'bah itu sendiri. Ka'bahnya dikelilingi loh. Kalau mengelilingi Ka'bah artinya mengelilingi Hajar Aswad. Tetapi orang tidak pala berebut mencium Ka'bah. Tetapi Hajar Aswad mati-matian orang menciumnya. Dan saya lihat katanya itu batu dari surga. Dan itu pernah menghapus dosa. Setahu saya yang menghapus dosa hanya Tuhan. Lagi-lagi saya bertanya, setelah pohon mengakui dia adalah Tuhan, sekarang Hajar Aswad disetarakan dengan Tuhan bisa menghapus dosa. Mohon dijelaskan itu Pak Edi. Bagaimana kedudukan Tuhan itu sebenarnya? Allah adalah zat, zat adalah Allah. Apakah bisa dilepaskan? Kayak kami, Allah adalah roh, roh adalah Allah. Tidak bisa dilepaskan, sudah dua tunggal. Tambah kami firman. Makanya saya butuh Pak Edi, kedudukan firman di dalam ketuhanan Islam itu bagaimana? Agar saya bisa melihatkan Allah adalah zat, zat adalah Allah. Apakah firman ini bagaimana? Ya Pak Edi, jangan lupa Hajar Aswad itu penting sekali karena bisa menghapus dosa. Nabi Isa tidak bisa menghapus dosa. Nabi Muhammad tidak bisa menghapus dosa. Tapi sebuah batu bisa menghapus dosa. Saya nggak tahu. Silakan. Itu cukup sekian. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan yang tajam, lugas, dan jelas. Jadi seperti tema sebelumnya, kembali ke tema sebelumnya, bahwasanya siapakah sesembahan sebenarnya? Seperti itu. Oke, Pak Edi, 7 menit untuk menyanggah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Saya jawab mulai dari Nabi Musa dulu ya. Kalau tadi Mas Rudi masih ngotot mengatakan bahwa Allah berwujud menjadi batang pohon, kan itu intinya ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan Allah itu hanya dia atau Nabi Musa tadi hanya melihat arah dari batang pohon. Dan dalam firman Allah yaitu dalam Al-Quran disebut dari batang pohon. Sekilas balik kisah ini Pak Rudi. Ini kasusnya adalah terjadi di waktu malam hari. Di waktu malam hari, kemudian di sana ada beberapa pohon, bahkan di Alkitab dikatakan di sana banyak semak-semak. Dan saya yakin itu bukan pohon-pohon seperti di Asia ya, pohon yang besar itu hanya pohon-pohon semak-semak. Dan di situ disebutkan bahwa Allah tidak berkata dari apa ya, dari sebatang pohon. Kata itu dari sebatang pohon bukan dari pohon, dari sebatang pohon. Dia hanya melihat dari satu arah, mungkin dari arah batang ini, dari sebatang pohon. Tetapi tidak ada secara meyakin atau secara eksklusif secara jelas dikatakan bahwa Allah itu berwujud menjadi pohon. Itu akal-akalan sampean aja. Jadi menggiring saya dikatakan bahwa Allah itu bisa berwujud menjadi pohon. Nanti arahnya begini. Kalau Allah bisa berwujud menjadi pohon, kenapa tidak Allah berwujud menjadi Yesus? Nanti pasti larinya ke sana. Jadi saya tahu pasti saya digiring ke arah sana. Jadi yang jelas meskipun Anda terus tanya masalah ini, sekali lagi hanya saya jawab itu hanya arah. Jadi Allah tidak berbentuk menjadi pohon. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah suatu tradisi. Ingat, Nabi Ismail itu adalah turunan dari Nabi Abraham. Mulai
Abraham mulai melakukan peribadatan, itu beliau selalu meletakkan sebuah batu. Kalau Mas Budi baca Taurat lagi, silakan Anda baca di sana. Banyak kisah-kisahnya nanti. Bahkan mempersembahkan sebuah korban bakaran atau korban kepada Allah itu di atas tumpukan batu. Tradisi batu ini adalah tradisi kuno. Di dalam perjanjian lama itu ada disebut sebagai batu mispa. Itu adalah tradisi batu. Di dalam batu mispa ini, di situ dilakukan suatu peribadatan. Orang-orang Yahudi dulu kalau beribadah ke sana, itu hanya sebuah batu. Kenapa batu? Batu itu adalah sebuah simbol kekekalan. Batu itu di dalam Bible tidak boleh diukir, tidak boleh dilukis. Bahkan Nabi Musa pun meletakkan beberapa surat-surat Tauratnya itu juga ditulis di atas batu. Sebelum Nabi Musa nanti berpisah dan para pengikutnya masuk ke tanah Kanaan, itu sebelum mereka berpisah, Nabi Musa berpesan, tulislah hukum-hukumku di atas sebuah batu. Kenapa di atas sebuah batu? Karena batu ini simbol kekekalan. Dan itu tradisi lama, dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu juga. Demikian juga peribadatan orang-orang di zamannya Nabi Ismail. Ka'bah ini sudah ada jauh sekali sebelum Islam muncul. Dan ini adalah rumah suci yang disucikan oleh orang Arab waktu itu. Bahkan orang-orang dari kabilah-kabilah mana saja, kalau dia berjalan melewati tempat ini, itu ada tradisi 1 tahun sekali mereka ke sana. Mulanya tempat ini adalah tempat ibadah, tempat untuk menyembah pada Allah. Lama-kelamaan akhirnya banyak muncul berhala-berhala ditaruh di sana juga. Orang-orang mempromosikan berhala-berhala mereka, batu-batu patung-patung mereka diletakkan di sana juga. Dan juga kalau tadi Mas Rudi mengatakan bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa, itu tidak ada. Kalau Mas Rudi bertanya itu, saya bisa bertanya balik, tunjukkan sih mana hadisnya yang mengatakan bahwa hadis batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa kita? Tidak ada itu. Bahkan sahabat Nabi mengatakan kalau saja Nabi tidak mencium batu itu di waktu melakukan ibadah haji, saya juga tidak akan melakukan itu. Bahkan Anda lihat itu di Arab Saudi, tentara-tentara Arab Saudi itu bisa duduk-duduk di atasnya. Hajar Aswad itu dikasih kaki itu di atasnya. Kita tidak menyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad tidak kita istimewakan seperti itu. Apalagi bisa menebus dosa kita, tidak ada. Ayatnya pun itu tidak ada. Kalaupun Hajar Aswad itu kita cium, itu hanya sebagai pelampi kehormatan. Dulu pernah Nabi melakukan itu, kita juga ikut melakukan itu. Bahkan kalau kita tidak bisa mencium pun, lambaikan tangan dari jauh juga tidak apa-apa. Itu apa? Sebagai memorial saja, tradisi. Jadi kita tidak menyembah itu, tidak. Kita tidak menyembah batu Hajar Aswad. Seluruh orang Islam sedunia kalau Anda tanya, tidak ada yang menyembah batu. Apalagi kalau Anda mengatakan batu itu bisa menebus dosa, tidak ada. Kalau Mas Rudi bisa tunjukkan hadisnya, mungkin kita bahas. Tetapi kalau hanya asumsi, saya nggak mau jawab. Begitu ya. Oh, silakan. Oke, Pak Edi. Terima kasih. Ini waktu masih tersisa, mau dipakai lagi atau gimana? Masih 1 menit? Ya, tolong tunjukkan Mas Rudi, kalau ada hadisnya Hajar Aswad bisa menebus dosa, saya tunggu sekarang. Oh ya, oke, sudah cukup begitu sanggahannya walaupun waktu tersisa. Dan untuk ini Pak Edi ya, masih Pak Edi ini pertanyaannya. Pertanyaan selama 3 menit tadi kan sanggahan. Sekarang Pak Edi waktunya bertanya. Tadi kan Pak Rudi. Silakan Pak Edi bertanya. Oke ya, saya ya. Tolong Mas Rudi sambil cari ayatnya, hadisnya soal Hajar Aswad itu. Nanti saya tunggu jawabannya. Kemudian tadi Mas Rudi juga menyentil masalah bagaimana posisi firman Tuhan itu di dalam pandangan orang Islam. Firman Tuhan itu turunnya dari wahyu Allah, diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau pandangan Kristen kan firman Tuhan itu adalah Yesus. Anda tadi sudah mengutip ayat Yohanes 1 ayat 1. Padahal ingat, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 itu karangan kitab Yohanes. Tidak pernah Yesus mengatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sebuah wahyu firman Tuhan, tidak.
Yesus tidak pernah mengatakan itu, dan itu Anda pakai sebagai dogma bahwa Yesus adalah firman. Ini konyol. Karena apa? Karena ternyata Yesus di dalam ayat-ayatnya tidak mengakui beliau adalah firman Tuhan. Bahkan Yesus pernah tidak ada, umur 12 tahun baru muncul 30 tahun. Masa firman Tuhan hilang selama 18 tahun? Kan aneh. Bukankah kalau Yesus itu sebagai firman, Nabi Bunda Maria dan juga para sahabat-sahabat waktu itu pasti mencatat tulisan ucapan-ucapan Yesus di kala masih kecil. Itu saya ingat kisah apa itu ya? Kalau di dalam agama Hindu itu si Krishna, mulai kecil itu titisan para dewa kan dia bilang seperti itu. Mirip seperti itu. Dan itu sebagai cerita dongeng saya katakan. Ya maaf saya tidak mengatakan bahwa Injil itu adalah dongeng tidak. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa Injil Yohanes ayat 1 itu adalah karangan. Itu bukan ucapan Yesus. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkata di dalam Yohanes itu ucapan Yesus, tidak ada. Bahkan mengutip Yesus pernah berkata bahwa dirinya adalah sebuah firman, tidak seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 itu seperti prolog pembukaan sebuah kitab. Dan itu karangan manusia, bukan Yesus dan bukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari sendiriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang dilakukan oleh Yesus adalah perintah dari Allahnya. Yesus tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri, tidak pernah. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku perintahkan ini semuanya berasal dari Allah. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8, 26, banyak sekali ayat itu. Tidak usah saya baca satu-satu, Anda pasti paham. Yesus bukan firman. Gitu. Tolong jelaskan posisi Yesus sebagai firman kalau Anda bisa menjawab soal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Selanjutnya 7 menit kesempatan Pak Rudi untuk menyangga. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jawaban yang gampang, kenapa nggak dijawab Pak Edi? Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam apa? Itu belum dijawab. Gampang sekali nih itu. Ya nanti tolong dijawab karena penting sekali. Nah, mengenai Pak Edi protes bahwa itu bukan ucapan Yesus, bahwa itu bukan begini. Pak Edi, kita ini adalah pengikut. Pak Edi juga, saya juga pengikut. Semua yang di dalam kitab suci harus saya imani. Pak Edi bukan orang Kristen lagi. Kalau Pak Edi Kristen berhak mengatakan demikian, itu pun tidak berhak. Sekarang Pak Edi bukan Kristen lagi, berarti Pak Edi memang tidak beriman lagi kepada itu. Tetapi saya beriman. Satu ayat tidak saya imani, maka saya wajib meninggalkan Kristen. Itu hukum alamnya kita beragama ini Pak Edi. Ya, mau Pak Edi bilang pun itu dari hantu belau, mau dari apa, asal sudah ada di kitab suci kami tolak itu semua. Yang kami terima adalah itu adalah firman Allah, sekalipun Yohanes yang menuliskan. Karena penulisan kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan. Ya Pak Edi, jadi permasalahan itu Pak Edi angkat, itu tidak relevan. Karena itu iman kami. Mana bisa Pak Edi ganggu gugat lagi itu? Tidak bisa. Mau Pak Edi bilang himne guru, himne apa namanya itu? Yang dibilang orang Platois segini lah, tidak urusan. Itu sudah ada di kitab suci, maka kami imani. Sama dengan Pak Edi. Pak Edi imani saja apa yang di Al-Quran. Masa saya manusia yang tersisa di dunia ini cuma saya sendiri yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna, tidak diubah-ubah. Pak Edi tidak percaya sama Al-Quran kitab suci paling lengkap, selalu mengutip jawaban dari Bible. Artinya Bible pendukung Al-Quran baru bisa menjawab. Cuman saya satu-satunya di dunia ini yang masih percaya Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Kemana kalian semua? Apakah harus kita rubah itu? Ya Pak Edi? Nah, pertanyaan Pak Edi yang kedua. Firman Tuhan Yesus hilang 18 tahun. Itu sudah jelas. Kan ketika Yesus di bait Allah,
Orang tercengang-cengang, maka Maria takut akan kejadian itu. Maka Yesus dibawa pulang ke Nazaret. Pusat daripada cerdik pandai itu di Yerusalem, bukan di Nazaret. Makanya ketika Yesus muncul di Yerusalem, maka ditulislah kisah itu. Ketika Yesus pulang ke Nazaret, tidak ada satupun kisah yang ditulis. Dan dia masih kecil. Hanya Herodes yang ingin membunuh waktu usia di bawah 2 tahun. Tetapi setelah Yesus besar, dianggap orang, entah siapa-siapa itu katanya. Tapi dia pintar sekali ya, iya betul. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus belajar teologi di bait Allah seperti kata-kata pendeta lain. Saya tidak mau. Hak saya berbeda dari mereka. Kenapa saya katakan begitu? Yesus sendiri mengatakan bahwa pengajaran dia dari surga. Siapa lagi yang mampu mengajari Yesus? Tak ada. Ahli Taurat, kau dibuatnya. Buktinya tanya jawab, mereka kalah. Jadi kenapa 18 tahun tidak ada? Ya karena Yesus di Nazaret. Orang tuanya tidak mau membawa ke sana. Demikian. Kemudian Pak Edi bilang, wah Yesus sendiri mengatakan aku berkata-kata bukan dari dalam diriku. Dia yang mengutus aku. Kan sudah saya kasih contoh Pak Edi. Sekarang saya kasih contoh lagi. Biar lebih paham Pak Edi. Tolong admin dibesarkan video saya. Halo? Saya tetap harus mengajari. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka adalah firman. Firman adalah Allah. Halo Pak Edi, saya bilang. Yang Pak Edi dengar di layar Pak Edi hanya suara saya. Maka Pak Edi dari sudut Pak Edi. Maka dari sudut Musa. Kan penulisan kitab suci itu kan dari sudut manusia yang mendengar. Si Musa yang menulis. Ya Tuhan katanya. Sama dengan Pak Edi. Saya nggak ada di hadapan Pak Edi, hanya suara. Terus Pak Edi bilang, ya Rudi. Atau halo Rudi. Halo Mas Rudi. Kenapa suara saya Pak Edi panggil-panggil Mas Rudi? Padahal saya nggak ada di situ. Karena saya mengutus firman saya. Kan demikian. Nah, ketika saya mengutus firman, artinya ada saya yang berbicara. Artinya ada kehidupan. Kalau mati mana bisa berbicara? Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14, ini dia. Saya utus citra saya kepada Pak Edi. Hai Pak Edi, saya bilang. Terus Pak Edi bilang, kita dulu pernah berdebat di sini-sini. Citra saya ini nggak tahu itu Pak Edi. Yang tahu hanya saya. Maka saya bilang, iya betul. Bahkan kita Pak Edi pernah membuat sebuah tantangan dan buat waktu itu di blognya, entah apa blognya itu kan. Siapa yang tahu? Hanya saya. Digital saya nggak tahu. Makanya digital saya berkata, apa yang diperintahkan si Rudi itu yang kubilang. Apa yang diucapkan si Rudi itu yang kuucapkan. Demikian juga lah halnya Yesus. Hanya saja saya terbatas, tidak bisa seperti Tuhan. Kalau Yesus, Tuhan kan bebas. Jadi manusia bisa dia berlaku seperti apanya. Tetapi hubungannya adalah Yohanes 1 ayat 1. Jadi seluruh yang berbicara tentang kerohanian, itu berasal dari Tuhan. Yang bicara tentang keduniawian, itu urusan Yesus pribadi. Contohnya makan, minum segala macam, lapar segala macam. Oke Pak Ediang. Nah sekarang saya lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih ya. Oh tadi bagi giliran saya, habisnya saya bertanya. Oke. Itu jawaban saya Pak Edi. Silakan. Selesai. Oke. Untuk masalah hadis gimana? Belum ketemu ya? Oh hadis. Oke sorry. Untung ini. Oh mantap Pak Edi. Syukur-syukur. Ini hadisnya sudah ada. Sorry. Silakan. Yang ini. Masih ada waktu tadi bersisa ya. Ya masih ada. Ini hadisnya Pak Edi. Ini. Sorry itu suara YouTube-nya. Ini. Dibaca aja nanti, kalau mau menuntut dia ini. Dibilang, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih. Lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. HR Tarmizi 877 Sahih menurut Sheikh Al-Albani. Dan baca lagi ke bawah ini Pak Edia semuanya. Bukan saya coba ditunjukkan linknya. Linknya saja Pak Rudi. Bisa ditunjukkan linknya. Ini linknya gimana nih? Tidak nampak di layar. Oh ya, nampak nanti bisa sampai ke atas. Ditambahkan ini Ramaiso.com bukan ya? Rumaiso.com. Dan banyak lagi link-link yang lain. Itulah. Saya kira cukup Pak Rudi. Selanjutnya pertanyaan Pak Rudi kepada Pak Edi ini
waktu tidak terasa sudah 1 jam lebih, sekitar 9 atau 10 menit ini. 3 menit Pak Rudi bertanya dan Pak Edi menjawab ini. Bisa ini sesi yang terakhir atau kalau dilanjut nanti kita bicarakan selanjutnya. Karena waktu yang disepakati adalah 1 jam, ya kan? Ya. Oke, timer meluncur, pertanyaan meluncur. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Pak Edi, saya sudah lewatkan itu. Nanti Pak Edi urus sendiri. Mau buat monolog, mau buat apa silakan, ya kan? Pertanyaan saya yang berikutnya, ketika batu Hajar Aswad itu ada di Mekah, mengapa ayat satu pun tidak ada di dalam Al-Quran mengenai Hajar Aswad itu? Saya sudah bolak-balik Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun. Tetapi begitu pun saya tetap percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap, tidak terjamah tangan manusia, tidak diubah-ubah. Bisa jadi saya lewat membacanya karena saya tidak tahu bahasa Arab. Namun setelah sesuai bahasa Indonesia yang saya cari, saya tidak temukan Hajar Aswad. Tetapi faktanya adalah bahwa ada Hajar Aswad di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ya. Apakah itu tambahan? Saya nggak tahu. Andai kata itu di dalam Al-Quran ada, oh iya memang ada di dalam Ka'bah ini namanya Hajar Aswad. Ya kan? Tetapi masalah itu ditambahi setelahnya, saya tidak tahu. Karena di Al-Quran tidak ada. Kan demikian ya. Nah, jadi menurut saya, penyampaian firman Allah, Allah berfirman kepada si Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada saudara-saudara, teman pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya ada yang menulis, ada yang menghafal. Saya nggak tahu di mana ini Hajar Aswad ini berada sekarang. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya nggak tahu. Padahal ini penting. Karena di dalam ritual orang berhaji, atau di dalam ritual, satu lagi sesudah haji, haji kecil, lupa saya itu yang artis-artis juga sering. Itu juga penting mengenai Hajar Aswad ini. Bagaimana tidak ada satu ayat pun di Al-Quran mengenai Hajar Aswad. Tetapi ada barang itu. Ada benda itu. Itulah membuat saya heran sampai sekarang. Dan menurut beberapa hadis, dia menghapus dosa. Sementara Al-Quran mengatakan penghapus dosa itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa benda-benda ini bisa menghapus dosa? Saya nggak tahu. Kalau bisa semua Pak Edi nggak percaya, ya sudah hadis itu buang semua itu. Yang mengatakan dia dulu bentuknya putih susu, tapi karena dosa manusia, disedot semua dosa itu kan? Saya nggak ngerti. Mengapa batu lebih mulia daripada Nabi? Nabi saja tidak bisa mengampunkan dosa. Tetapi batu Hajar Aswad, atau Hajar Aswad, batu dari surga itu, bisa menghapus dosa, bukan mengampuni, menghapus langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, Pak Rudi. Dan untuk 7 menit selanjutnya Pak Edi menyanggah waktu dan tempat, dipersilakan. Oke. Untuk Hajar Aswad sudah saya ceritakan asal mulanya tadi bahwa ini ada kaitannya dengan tradisi batu di kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Itu ada banyak sekali kisah-kisah itu di dalam Bible. Kalau Ismail pun juga ada batu di sana, itu karena dulu ada tradisi kalau beribadah kita harus meletakkan sebuah batu. Bahkan tadi sudah saya katakan di dalam Perjanjian Lama dikenal batu Mispa. Kenapa Ismail juga melakukan itu? Karena Ismail ini juga mendapat didikan dari bapaknya Abraham. Jadi kalau melakukan peribadatan zaman dulu belum ada masjid, belum ada sinagog ya. Jadi mereka kalau mau beribadah itu hanya mengambil sebuah batu diletakkan sebagai simbol untuk tempat penyembahan pada Allah, di atasnya diletakkan korban bakaran, bahkan korban sembelihan. Itu dilakukan bahkan sampai hari ini oleh kalangan orang Yahudi. Demikian juga zamannya Nabi Ismail. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahkan batu Mispa di dalam Perjanjian Lama pun di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Itu bukan berarti kita harus menyembah dan mendewa-dewakan batu, itu tidak. Tidak disebutkan aja, sekarang sudah batu Aswad ini sudah banyak
penyelewengan bahkan dikatakan tadi sebagai tuduhan Anda, bahkan ini bukan tuduhan Anda saja, bahkan orang Muslim pun kita tidak menutup mata juga menganggap bahwa batu Hajar Aswad ini tidak bisa menghapus dosa. Itu anggapan yang sangat keliru. Tetapi ini secara umum juga diterima. Jadi secara adil secara jujur saya juga mengakui hal itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan saja. Dan juga saya katakan tadi Hajar Aswad ini pun tidak begitu istimewa karena begitu sahabat-sahabat pun mengatakan kalau saja Nabi tidak menciumnya, saya juga tidak akan melakukan hal itu. Apalagi hal ini tidak ditulis di dalam Al-Quran saja sudah terjadi hal semacam ini. Apalagi kalau di Al-Quran juga menceritakan Hajar Aswad. Tambah luar biasa nanti. Orang menjadi lebih syirik lagi. Orang menjadi menyembah berhala batu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kalau saja di dalam Ka'bah saat ini ada Hajar Aswad, itu adalah peninggalan dari Nabi. Kalau tadi Anda mengatakan dulunya putih kemudian hitam, itu menjadi hitam. Tetapi hadis itu tidak menceritakan bahwa mereka diampuni dosa-dosanya, tidak. Karena dosa-dosa itu menjadi hitam, ya seperti itu hadisnya. Tetapi tidak disebutkan bahwa batu itu bisa mengampuni dosa manusia, tidak. Mungkin saja karena perjalanan waktu dan sebagainya, karena terjadi perubahan alam, batu itu bisa menjadi hitam. Dan dalam hadis pun kita ingat, kalau kita sandarkan hadisnya, karena ini tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan batu itu bisa menebus dosa, kemudian hadisnya bisa mengatakan menebus dosa, hadis ini sangat dipertanyakan. Ingat, hadis itu adalah tulisan-tulisan para sahabat, dan itu bisa kita kritisi. Beda dengan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah permanen, tidak bisa kita kritisi. Hadis banyak yang maudhu, banyak yang dhaif juga. Jadi kajian hadis itu panjang sekali. Itu bisa dikritisi, bahkan bukan saja orang Kristen, orang Muslim pun boleh mengkritisi. Karena antara Sunni dan Syiah pun itu hadisnya macam-macam. Orang Sunni punya hadis sendiri, orang Syiah punya hadis sendiri. Tetapi apapun itu, kalau ada permasalahan kita kembalikan ke Al-Quran kembali. Tauhid kita tidak pernah menyembah batu. Tauhid kita hanya menyembah pada Allah. Batu Ka'bah itu hanya sebagai penjuru untuk tempat sholat, bukan untuk menyembah. Itu yang perlu ditanamkan oleh Mas Rudi. Jadi supaya tidak selalu menuduh umat Islam ini menyembah batu. Apalagi mengatakan batu itu bisa menebus dosa. Di dalam hadisnya tidak disebutkan menebus dosa. Hanya menjadi hitam. Dan hadis ini pun kalau mau dikritisi, bisa dikritisi lagi. Ada kajian hadis itu namanya, nggak apa-apa. Tetapi kalau Al-Quran tidak mengatakan itu, kami tidak meyakini. Kalau hadis pun masih bisa dikoreksi-koreksi lagi, tapi kalau Al-Quran tidak. Dan di hadis itu pun tidak menceritakan bahwa berkat batu itu dosa mereka diampuni. Tidak seperti itu Mas Rudi. Jadi Mas Rudi supaya paham soal ini ya. Demikian jawaban saya, Mas. Terima kasih. Oke, bagaimana kedua narasumber, dilanjut atau diakhiri dengan pertanyaan audiens? Kayaknya ini audiens yang masuk cuma satu orang dari pihak Muslim ini. Saya lihat di sini. Ya karena kan tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk mengundang. Benar nggak Pak? Ya. Oke. Ya, kan? Berarti gini aja, ditutup aja dengan apa tadi penutup 7 menit. Oh ya, okay. Ada 1,5 jam nanti kan. Jadi untuk kalau mau dilanjutkan buat aja babak berikutnya aja lah. Siap. Oke, waktu tidak terasa ini. Ya. Sudah 1 jam lebih ya, 1 jam 20 menit, 19 menit ya kan. Dan untuk mengakhiri dialog kali ini, dialog yang cukup seru, closing statement dari kedua belah pihak, diawali dulu dari Pak Rudi, karena memberi kesempatan Pak Edi untuk mengambil nafas ini, yang tadi habis menyanggah. Gitu. Silakan Pak Rudi, 7 menit diwaktukan waktunya untuk dibuat closing statement. Oke, terima kasih. Closing statement yang bisa saya berikan adalah, saya sudah berdebat dengan banyak orang Muslim, tetapi ketika saya bertanya, ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, apa perkenalan diri ada kepada Musa? Mereka tidak berani menjawab, pasti ngalor ngidul, sana sini, atau itu dilewatkan.
Karena apa? Karena Musa adalah orang Ibrani, orang Israel. Maka bahasa yang digunakannya bahasa Ibrani. Al-Quran mengatakan Tuhan datang itu mengutus rasul-rasulnya dalam bahasa masing-masing. Sampai sekarang, Sinandar pun tak berani menjawab. Menyentuh pun dikit tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka akan makan buah si malakama. Ternyata Allah sudah berubah nama. Manusia berubah nama, ada acaranya, geng. Pesta-pesta apa segala macam. Saya nggak tahu mengapa mereka takut untuk menjawab itu sampai sekarang. Baru yang kedua, ini saya catat semuanya. Di Al-Quran mencatatkan, entah ini penerjemah, saya nggak tahu. Kalau penerjemah, katakan kepada dia, kenapa kau sebutkan situ dari sebatang pohon? Ya kan? Allah memperkenalkan diri pada Musa dari sebatang pohon, bahwa dialah pencipta alam semesta ini. Saya nggak tahu itu maksud penerjemah itu apa. Ya kan? Baru hubungan Allah dan firman Allah, ini juga sulit untuk dijawab oleh kawan-kawan muslim. Mengapa? Mereka akan kelimpungan sendiri bahwa Allah berbicara. Kan demikian. Kalau Allah berbicara artinya firman Allah itu di dalam diri Allah. Diam di dalam diri Allah. Kan demikian. Inilah yang sulit untuk orang itu uraikan. Karena Allah adalah zat. Zat adalah Allah. Satu lagi. Firman. Di mana firman? Di dalam Allah atau di luar Allah? Kalau di luar Allah artinya selama Allah itu ada tidak pernah berfirman. Karena tidak ada suaranya. Kalau di dalam Allah, maka mereka akan tunduk mengakui Yohanes 1 ayat 1. Ya, baru yang saya catat lagi dari debat kita ini tadi ya, mengenai batu Hajar Aswad. Kenapa tidak tertulis di Al-Quran? Ka'bah tertulis, Hajar Aswad tidak tertulis. Kan ini sesuatu hal yang aneh. Padahal banyak saya lihat literal dari Muslim, bahwa dikatakan Ismail yang menemukan batu itu dan memberikan kepada Ibrahim. Ibrahim menampakkannya di situ. Dan mau tahu yang lebih aneh lagi, di dalam Al-Quran dikatakan yang pertama didirikan adalah Baitullah, yang sekarang kita lihat di Mekah itu. Tetapi sujud pertama bukan ke arah situ, tetapi ke arah Baitul Maqdis, Yerusalem itu, yang apa di Palestina itu ya, dengan Yerusalem. Itu pertama sujud ke arah sana. Tetapi kalau menurut saya sesuai Al-Quran, si Musa sujud kepada Allah di hadapan sebatang pohon. Pohon itu di mana? Harus itu dijadikan titik di mana Musa sujud kepada Allah, kepada Tuhan. Harusnya ke sanalah orang sujud, karena Tuhan betul-betul menampakkan diri di situ dari sebatang pohon, membentuk pohon. Bukan kepada Yerusalem sana, harusnya ke situ. Kan demikian. Di Yerusalem kita bilang, yang asli di dalam Al-Quran diceritakan Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya di situ. Dan di situ pula Tuhan ingin menunjukkan diri sama si Musa, maka gunung-gunung pecah. Gunung hancur ya. Harusnya di situ tempatnya. Dicari itu di mana. Yang lebih menganehkan lagi, saya sudah banyak baca hadis-hadisnya. Nanti Pak Edi searching sendiri mengenai batu Hajar Aswad. Saya bilang tuh nanti ya ini bahkan di hari kiamat nanti batu Hajar Aswad menjadi saksi. Ini ada dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan dan bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Nah inilah sebab mungkin orang setiap berhaji atau bisa jadi kita tidak tahu karena ini kalau memang ini hadis-hadis situsnya ada. Ya kawan-kawan ya, oke sekian dan terima kasih. Itu penutup dari saya. Kawan-kawan jangan alergi terhadap perbedaan seperti ini. Kita diskusi dalam ranah tanya jawab, tidak ada di sini menghina karena yang saya paparkan semua ada dalilnya. Kecuali nggak ada dalil betul, saya asal nyap-nyap. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters. Silakan. Admin? Mana admin? Wah, ketiduran admin. Channel bisa dipromokan? Dengar? Dengar, sudah. Silakan. Channel Pak Rudi bisa dipromokan sekalian, masih ada waktu 1 menit ini. Gak usah. Udah tahu orang channelnya sang debater itu aja. Selesai. Oke. Terima kasih.
Pak Rudi. Dan sekarang closing statement dari Pak Edi, waktu 7 menit dipersilahkan. Masih adzan, tunggu sebentar. Oh Masih gitu. adzan. Menit aja, Mas. Oke, sambil menunggu itu azan di tempat Pak Edi ini. Ya, karena nanti suaranya akan bertabrakan ini. Ini Pak Rudi, kegiatan sehari-hari apa ini, Pak Rudi? Sekarang jadi YouTuber, Pak. Oh, jadi YouTuber ya. Ya, Sudah dulu tukang secara foto. profesional. Tukang foto Tukang nggak foto laku apa? lagi. Iya, foto orang Kelihatan kawin. yang kemarin ada tempat kursusan itu apa itu, Pak? Ya, dulu di sini kan saya sewakan untuk Primagama, tapi Primagama pun sudah KO gara-gara nggak ada orang yang mau kursus kan. Jadi mereka ada cabut. Dulu sebelumnya saya buka kursus komputer. Kursus komputer juga apa KO. murid-muridnya sering diajak debat jadinya itu? Nah, dulu ya? saya enggak. Saya kan YouTubean ini baru Agustus 2019. 2019 Ya, dulu udah pernah, waktu dulu udah pernah, tapi kan enggak aktif. Mulai aktif ketika saya penghasilan saya nggak ada lagi, saya lihat loh kok orang bisa dapat uang dari YouTube. Akhirnya saya ikutan lah. Kebetulan waktu itu kan Ustadz Somad lagi heboh kan. Sama, saya enggak pernah lepas dari debat ini. Oke, sudah selesai Pak ini, kasih kode. Belum ya? Ini gantian ya tempat saya yang ada. Somad itu waktu Ustadz Somad itu kemarin ya mau tak mau kesempatan saya komentarkan, tapi saya tidak menyudutkan Ustadz Somad. Maka banyak yang benci sama saya, tetapi banyak juga yang jadi banyak mensubscribe. Nah, itulah. Satu hari waktu dapat 10.000. Ya udah lanjut terus sampai sekarang. Sudah selesai Pak Edi, ini tempat saya juga ada nih. Sudah ya? Berarti sudah Pak Edi aja yang bicara, ya kan? Ya. Silakan 7 menit, selama 7 menit closing statement Pak Edi. Dimulai timer. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah dialog yang nanti akan berkelanjutan dengan beberapa orang juga. Yang jelas Tauhid dan juga kami itu dalam dialog tidak akan menjelek-jelekan atau ngeyel ya. Jadi bebas mengutarakan karena sama-sama punya keyakinan. Saya juga tidak memaksakan Mas Rudi dan juga Mas Rudi pasti tidak memaksakan pada kita, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pemirsa ya. Dari hasil dialog kali ini saya bisa tarik kesimpulan satu, bahwa Mas Rudi tidak berani mengatakan secara jelas apa denomnya Yesus only atau Trinitas. Mas Rudi juga belum menjawab dengan jelas apakah Yesus itu Allah, malah mengambil ayat dari kitab Kejadian. Ingat, kitab Kejadian itu adalah kitab Taurat. Di dalam Bible itu kitab Taurat ini ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah bagian dari kitab suci Tanakh. Tanakh itu adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Jadi Tanakh itu adalah kitab suci orang Yahudi sampai hari ini, di samping Talmud. Kalau Talmud itu hanya tafsiran-tafsiran para rabi ya. Tetapi untuk Tanakh itu adalah kitab sucinya orang Yahudi sampai hari ini. Dan Tanakh itu saat ini dimasukkan oleh orang-orang Kristen menjadi kitab suci mereka, dinamakan kitab suci Perjanjian Lama. Ini akan sangat kontra sekali karena orang Yahudi pasti akan sangat marah dikatakan bahwa kitab sucinya dikatakan sebagai Perjanjian Lama karena sudah ada Perjanjian Baru. Kalau ada Perjanjian Baru, saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah perjanjian terakhir. Bapak kan mengatakan seperti itu. Al-Quran ini adalah perjanjian terakhir. Jadi ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil dan Taurat ya, baru perjanjian terakhir. Kemudian untuk masalah Allah, apakah Yesus itu Allah, itu Mas Rudi tidak dengan jelas mengatakan. Karena apa saya tadi bilang, bahkan Rasul Paulus pun itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah dalam kitab sucinya. Memang tadi disinggung masalah Theos, tapi Yesus bukan Theos. Theos itu masih dialamatkan kepada Allah Bapanya. Paulus itu seorang rabi dari murid Gamaliel, dan itu pasti Paulus masih mempercayai ketauhidan Allah Yahudi. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuannya juga.
junjungannya yang perlu disebarkan ajaran-ajarannya, karena waktu itu ajaran-ajaran Taurat banyak yang diselewengkan. Para rabi-rabi Yahudi banyak yang mengedepankan keangkuhan dan peribadatan-peribadatan yang simbolis. Makanya Yesus sering menyinggung-nyinggung atau menyindir dari ajaran-ajaran para kaum Yahudi. Makanya saya katakan kalau kitab Injil itu adalah perjanjian baru, maka ada Al-Quran. Al-Quran itu kitab terakhir, bahkan saya istilahkan perjanjian terakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Paulus juga mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan, karena dalam ayat-ayatnya yang disebarkan ke seluruh jemaat-jemaatnya, baik itu di Efesus, di Roma, di Tesalonika dan sebagainya, itu Paulus tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Allah. Dalam surat-suratnya Paulus masih mengakui kealahan itu. Contohnya di dalam Filipi, di sana disebutkan Allah meninggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini Yesus. Paulus masih menyebut Allah. Allah meninggikan Yesus. Yesus ditinggikan. Berarti Yesus ada yang meninggikan. Allah masih ada. Juga di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Roma, Allah membangkitkan. Yesus bukan yang Yesus dibangkitkan. Berarti Allah yang membangkitkan Yesus. Ini Paulus loh yang menulis. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah atau Allah telah membangkitkan dia, berarti Paulus masih percaya bahwa Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Ini paham Trinitas memang. Dan ini akhirnya diakui oleh orang Kristen bahwa di samping ada Allah, masih ada Yesus. Nanti ditambah satu lagi ada Roh Kudus. Ini paham Trinitas. Dan ini dibantah oleh orang-orang Unitarian, seperti Arius tadi. Kemudian sekarang muncul lagi paham Yesus only. Jadi Yesus ini melebur menjadi Allah. Itu bahkan sangat jungkir balik ayatnya. Saya kepingin sekali nanti debat dengan pendeta Tangri yang punya paham Yesus only ya. Itu sangat bertentangan bahkan dengan kaum Kristen sendiri. Kalau dalam kaum Kristen itu masih menjembatani ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam berbentuk Trinitas. Orang Trinitas tidak mengakui Yesus melebur menjadi Allah, tidak. Mereka masih mengakui adanya 3 unsur ini. Bahkan Yesus di sorga pun diceritakan di sana duduk di sebelah kanan Allah. Jadi masih ada unsur Allah, ada unsur Yesus, ditambah satu lagi unsur Roh Kudus. Meskipun itu juga hasil dari konsili. Ya. Kita ketahui bahwa paham-paham ini adalah hasil dari konsili. Di dalam kitab suci mereka pun, Yesus pun tidak pernah menceritakan atau mengajarkan kepada murid-muridnya paham Trinitas ini. Yesus pun tidak pernah merasa dirinya menjadi Tuhan nomor 2. Yesus selalu berkata kemana-mana, hai orang Israel, Tuhan itu yang kita sembah itu Tuhan itu Esa. Apa yang dikatakan Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan Musa di dalam kitab Taurat. Sama Israel, Adonai, Elohino, Adonai, Echad. Nabi Musa diteruskan oleh ajarannya Yesus. Hai orang Israel, Allah kita yang Allah kita sembah itu, Allah itu Esa. Ajarannya jelas, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa atau Yesus, dan diperjelas lagi oleh ajaran Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Quran di kitab Al-Ikhlas ya, bahwa Allah tidak diperanakkan dan bahwa Allah itu Maha Esa dan sebagainya. 3 kitab ini satu garis. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus atau Nabi Isa, dan ajaran Nabi Muhammad ini satu garis merah. Karena Allah menurunkan agamanya ini masih dalam satu garis merah. Kalau diselewengkan, Allah menuliskan kembali. Begitu, terima kasih. Ini ada adzan ya. Kepada Mas Rudi, saya ucapkan terima kasih banyak. Kapan-kapan kita akan dialog lagi ya. Jangan kapok. Oke, sama-sama. Itu untuk teman-teman yang ingin subscribe, silakan tonton YouTube-nya Mas Rudi dan juga channel saya di Edi Prayitno. Terima kasih untuk admin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih admin. Sudah bisa keluar ya. Terima kasih untuk kedua narasumber, dialog yang luar biasa. Bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan, dan berbeda itu memang indah. Disinilah poinnya. Jadi perbedaan bukan untuk menjadi jurang pemisah. Kalau sudah duduk di satu meja menghadap kopi, nah itulah indahnya menikmati kopi bareng gitu. Oke, terima kasih pada kedua narasumber.
jangan bosan-bosan untuk selalu mengisi dan berbagi ilmu kepada audiens. Begitu. Saya akhiri dialog siang ini dengan bacaan bismillah. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.